Siapa sih Pak yang mencetuskan awal bakmi Kadin aja namanya? Atau karena orang-orang atau kenapa itu kok jadi bakmi Kadin? Nah, itu sebetulnya ada ceritanya, Mas. Wah ini seru nih berarti. Kita balik lagi di Rarasaning Podcast. Kali ini kita berada di salah satu tempat kuliner legend di Jogja. Siapa sih di sini yang nggak tahu bakmi Kadin Mbah Karto? Ada nggak yang nggak tahu? Ada nggak yang nggak tahu? Nah, sekarang saya lagi ada di cabangnya bakmi Kadin Mbah Karto, yaitu yang terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 15,5. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan generasi ketiga, sekaligus pemilik dari bakmi Kadin yang ada di Jalan Kaliurang KM 15,5 ini. Sudah bersama saya Pak Iwan. Selamat malam Pak. Malam, Mas Arka. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Seger Pak? Alhamdulillah. Habis makan bakmi tadi Mas? Enggak. Oke Pak, pertanyaan pertama nih Pak, langsung aja Pak. Ya, Sebenarnya rahasia dari bakmi Jawa itu apa sih Pak? jadi rahasianya bakmi Jawa itu mungkin dari dulu dari kakek ya. Nggih. Dari kakek itu ya mempunyai racian sendiri ya kakek. Racian sendiri. Tuh, Oke. mempunyai racian bumbu yang sendiri, apa namanya, yang diracik khusus sama kakek sejak dari puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang Jadi, lalu. Oke. Tepatnya nih tahun 1947. 1947. 2 tahun setelah Indonesia merdeka tuh Pak. Betul sekali. Ya. Itu gimana Pak sejarahnya Pak hingga memilih usaha bakmi Jawa waktu itu? Jadi ceritanya dulu sejarahnya dari berdirinya bakmi Kadin Yeah. itu dari tahun 1947. Ya. Kakek itu dulu salah satu, bisa dikata salah satu pejuang ya. Pejuang. Jadi Oke. setelah tahun 45 Indonesia merdeka, jadi kakek dulu ikut berjuang. Oke. Ya Pak. Setelah Indonesia merdeka, 2 tahun kemerdekaan setelah Indonesia merdeka itu, kakek akhirnya memutuskan untuk membuka usaha. Dalam hal ini dalam bahasa kerennya sekarang kan F&B ya. FNB. FNB ya ya. Jadi kakek itu memilih untuk berjualan bakmi Jawa. Ya. Karena kebetulan dulu kakek kan juga dari orang Wonosari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oke. Iya, jadi ya orang Jawa ya. Jadi apa namanya, mungkin dari dulu dari kecil juga biasanya udah kebiasaan makan masakan Jawa. Jadi setelah berjuang, setelah itu memutuskan untuk karena sudah berkeluarga, terus memutuskan untuk berjualan bakmi Oke. Jawa. Jadi waktu itu kakek memutuskan tahun 1947 itu istilahnya apa ya, istilahnya hijrah ke Jogja Dari Wonosari. dari Wonosari. Oke. Turun gunung nih. Turun gunung, ya, betul. Jadi tahun 47 kakek turun ke Jogja, memulailah untuk berjualan bakmi Jawa, gitu ya. Jadi dan waktu itu pun kondisi kota Jogja itu masih sepi, sangat sepi sekali. Ya, jadi waktu itu jualannya pun masih berkeliling dengan pikul. Oh berkeliling. Betul, membawa berkeliling. pikul itu. Jadi kakek dengan memasarkan dagangannya itu berkeliling kota Jogja, membawa pikulan, ya, jadi keliling kota Jogja. Dan bahkan waktu itu kan masih zamannya setelah Indonesia merdeka itu kan masih banyak juga ada tentara-tentara Jepang ya kalau nggak salah ya, waktu itu. Peralihan ya Pak ya. Peralihan. Masa-masa pertama kali berjualan itu juga berat karena banyak juga istilahnya banyak tentara Jepang waktu itu yang makan tapi ya Nggak bayar. betul Sama aja ternyata. betul ya. Jadi ya tapi ya alhamdulillah kakek masih tetap bisa bertahan terus. Oke. Dengan konsisten tetap dengan sabar, dengan tekun, memperdagangkan apa namanya, istilahnya berjualan bakmi dengan keliling ya, alhamdulillah sampai
bisa berkembang sampai dengan sekarang. Gitu. Oke, itu berarti awalnya tuh pikulan muter gitu ya. Betul, pikul. Tujuannya emang ekonomi ya waktu itu. Betul, tujuannya Oke. ekonomi. Karena kan kakek udah berkeluarga Ya, kan ya, untuk ya, ya, menghidupi ya, ya. anak-anak. Memenuhi kebutuhan keluarga ya. Betul. Ya, 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 ya. Iya. Nah itu mengelolanya dulu berarti sangat-sangat tradisional ya Pak? Sangat tradisional sekali. Ya, jadi ya semua apa-apa kan diurusin sendiri. Iya, iya, iya. Ya dibantu juga sama nenek ya waktu Iya, itu iya. ya. Karena kan ada keluarga dan nenek, ada anak-anak juga. Ada anaknya kan almarhum bapak saya. Oke. Jadi ya dibantu keluarga lah. Berarti ya pagi ke pasar, beli bahan, Betul. masak, malamnya ini apa pagi masak, paginya seperti itu terus bikin bubuk, muter Ya, segala macam. seperti itu ya. Oh, Aktivitasnya oke. seperti itu. Hingga akhirnya menetap. Akhirnya menetap Ya. Iya. Nah, itu kalau saya tahu kan awalnya kan namanya kan bakmi Pak Karto nggih, Mbah Iya, Karto atau iya. ya. Itu akhirnya menjadi yang kita kenal sekarang sebagai bakmi Kadin. Iya. Padahal Kadin itu kan kamar dagang industri. Iya. Dan biasanya yang namanya bakmi Jawa itu kan terkenal dengan nama-nama. Pak Rebo, Iya. Mbah Mo, Iya. terus Pak Pele. gitu-gitu kan. Siapa sih Pak yang mencetuskan awal bakmi Kadin aja namanya? Atau karena orang-orang atau kenapa itu kok jadi bakmi Kadin? Nah, itu sebetulnya ada ceritanya, Mas. Wah ini seru nih berarti. Jadi kebetulan kakek itu waktu mulai hijrah ke kota Jogja, Ya. bertempat tinggal di Kampung Bintaran. Bintaran. nggih. Bintaran. Jadi kebetulan di Kampung Bintaran itu di sisi utara Kampung Bintaran yang Ya. bersebelahan langsung sama Jalan Sultan Agung Ya. itu ada kantor kantor Kadin. Ada, Kadin ya, Industri, kantor, ya. ya. Jadi sebelum ada kantor Kadin itu sebetulnya di sisi seberang jalannya itu ada sebuah rumah kolonial. Jadi memang peninggalan tentara Belanda ya, Ya. waktu itu. Tapi itu pemiliknya adalah dokter yang tinggal di Jakarta. Rumah tersebut jarang sekali ditempatin sama dokter tersebut yang Oke. punya. Ya, jadi nah kebetulan di sebuah pojok rumahnya itu ada pintu garasi yang tidak pernah dibuka tutup. Nah kebetulan kakek yang setelah bertahun-tahun dengan berdagang dengan keliling akhirnya menetap di situ. Oke. Menetap di depan garasi tersebut. Nah, Oh menetap di depan garasi awalnya. betul, di Ya. depan garasi rumah pemilik dokter Iya. tersebut. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, berdirilah kantor Kadin tersebut Ya. di seberang jalannya lagi di depannya. Nah, yang menghadap ke Jalan Sultan Agung. Ya menghadap ke arah utara ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, di situ kan ada istilahnya terasnya ya, teras yang nggak pernah dipakai dari di teras kantor tersebut. Akhirnya kakek berjualan pindah ke sisi depan yang menghadap jalan utama, Jalan Sultan Agung. Oh di sampingnya apa di depannya kantor Kadin itu? Di depannya, Kantor di depannya, Kadin. di terasnya itu. Berarti kalau dia tutup malamnya buka gitu, Betul, istilahnya ya. gitu. Karena Ya. kan memang waktu itu jualannya kan sore ya. Sore. Ya, 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 ya. Nah, jadi akhirnya pindah ke situ. Tahun berapa itu Pak? Kita tahun Itu sekitar tahun 82-an. 82-an. Betul. Oke. Setelah di depan garasi pindah ke depan lah. Betul, Karena lebih ya. rame mungkin ya. Ya, sama karena Agung kan jalan utama ya. Iya, iya, iya. Nah, terus kemudian setelah itu kan kakek kan meninggal, terus kemudian diteruskan oleh nenek. Nenek. Diteruskan oleh nenek karena nenek juga konsisten dengan penuh kesabaran, dengan tangan dinginnya meneruskan usaha dari peninggalan kakek. Makin lama, alhamdulillah banyak pelanggan. Datang nih. Datang banyak pelanggan, banyak juga yang dari mahasiswa-mahasiswa UGM yang pada makan ke situ, yang bahkan setelah pada lulus beberapa tahun kemudian Datang tahun lagi. datang lagi dengan sudah kebanyakan sudah menjadi pejabat. Oke. Iya, iya. Nah kebetulan karena itu bertepatan berdagangnya di depan kantor Kadin, konsumen-konsumen menamainya dengan bakmi Kadin. Berarti dari konsumen nih. Betul, dari Bakmi konsumen. makan yang di, wis bakmi wae yang di, bakmi Kadin. Kadin. Nah. Ya, karena kan kebetulan di depan kantor Iya, Kadin. iya. Tapi sebetulnya ini sebetulnya sejarahnya itu ada serba kebetulan juga sih. Kakek itu kan namanya kan Karto Kasidin. Oh, Karto Kasidin. nggih. Waktu kalau orang zaman dulu itu kan ada nama muda, nama tua ya. Ya. Nah, nama mudanya waktu itu panggilannya waktu di desa di Wonosari itu tetangga-tetangga teman-temannya itu manggilnya Kadin. Kadin. Gitu. Nah, kebetulan
membuka usaha jualan bakmi waktu itu, terus akhirnya di depan kantor Kadin. Jadi serba kebetulan. Ini udah garis tangan Tuhan nih, Iya. udah garis tangannya udah ya udah namanya sekalian Pak Karto Kasidin, disingkatnya dulu Kadin, kebetulan juga di depan kantor Kadin. Betul. Dan akhirnya pindah ke sisi yang berikutnya Pak ya, sisi yang menghadap ke arah timur ya berarti ya? Ya. Yang sekarang kan ya? Jadi sebelumnya dari kantor Kadin itu kan karena kantor Kadin ada renovasi waktu itu. Renovasi terus akhirnya nenek, karena kan udah diteruskan oleh nenek. Nenek pindah jualannya di sisi timur jalan yang sekarang jadi Superindo. Superindo. Oh, Superindo dulu ya. Betul. Jadi di situ dulu ada banyak kios-kios milik warga asli Bintaran. Kebetulan nenek punya satu kios di situ. Kemudian nenek jualannya pindah di kiosnya sendiri. Oke. Nah, terus waktu itu rumah yang kolonial ini yang punya dokter yang di Jakarta itu akhirnya dibeli sama pengusaha di Jogja, salah satu pengusaha Jogja, terus langsung dirobohkan. Oh, diratakan? Diratakan, terus kemudian karena almarhum bapak saya ini kan kenal baik sama pembeli tanah tersebut, akhirnya sewa sama pembeli tanahnya tersebut. Gitu. Ngewal untuk Kak Din akhirnya di situ, Mbak itu. Untuk pengembangan di situ. Ya, kemudian mulai dikelola, dikembangkan oleh almarhum bapak saya itu kurang lebih di tahun 1997 lah kurang lebih. 97. Karena melihat nenek semakin udah tua, pelanggan juga semakin banyak. Akhirnya kan papa saya memutuskan untuk mengelola, mengembangkan, yang meneruskan papa saya. Gitu. Ya alhamdulillah. Dulu yang nenek kan, kalau nenek kan orang Jawa, orang tua itu ya istilahnya orang nerimo ya. Orang jualan hari ini yang penting bisa untuk makan esok hari. Iya. Padahal satu sisi konsumen semakin banyak pelanggannya. Nah disitulah almarhum bapak saya itu melihat peluangnya di situ. Satu sisi nenek udah tua, ini harus dilanjutkan usahanya. Betul lah. Terus kemudian diteruskanlah sama almarhum bapak saya yang bernama Pak Rohadi. Pak Rohadi. Yang dulunya nenek itu selalu istilahnya tidak memikirkan untuk mengembangkan ya. Yang penting udah buka usaha seadanya aja. Betul, gitu kan. Yang penting jalan gitu. Nah, begitu dipegang oleh almarhum bapak saya juga melihat peluang di situ. Yang tadinya berawal cuman berjualan dengan satu gerobak, akhirnya nambah 2 gerobak, 3 gerobak. Ya terkenal dengan banyak gerobaknya itu sekarang. Betul. Sampai sekarang terkenal dengan bakmi Kadin itu gerobaknya banyak. Gitu. Nah, dan ini Pak, yang saya baca juga kan bakmi Kadin itu terkenal dengan bakmi Jawanya Presiden Indonesia. Betul. Langganan. Betul. Almarhum Pak Harto segala macam. Itu memang benar Pak gitu Pak? Betul sekali. Jadi waktu diteruskan oleh nenek saya. Itu kebetulan suatu ketika, ini waktu masih jualan di depan di terasnya kantor Kadin, menghadap ke Jalan Sultan Agung nih. Betul. Nah, suatu ketika tiba-tiba datang utusan dari Gedung Agung, dari Istana Gedung Agung di Malioboro itu, bagian kepala rumah tangga, tiba-tiba datang. Nah, datang beli bakmi, terus ternyata suruhan dari Pak Presiden Bapak Soeharto. Pak Soeharto Beli dibungkus. Nah kemudian ternyata alhamdulillah beliaunya cocok. Karena kebetulan Pak Harto kan juga orang Jawa. Jogja juga kan Pak. Betul. Nah cocok, terus akhirnya setiap Pak Harto ada kunjungan di Jogja, ada tugas ataupun apapun di Jogja, itu selalu bakmi Kadin ini diborong ke Istana Negara di Jogja. Menjadi santapan untuk tamu-tamu segala macam lah, keluarga juga gitu. Betul, untuk menjamu tamu-tamu dan keluarga. Dari situlah akhirnya para pejabat-pejabat eranya Pak Harto pun juga akhirnya ketika mempunyai hajat pun juga akhirnya bakmi Kadin sering juga diborong. Dan lagi waktu itu kan masih zamannya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Betul. Itu juga sering diborong ke dalam keraton. Nah, kenapa saya bisa cerita gini? Karena salah satu saya ikut menjadi saksi sejarah. Yang ngantar Bapak. Betul, karena biasanya kalau diborong ke istana, ke Gedung Agung ataupun ke keraton, itu kan biasanya weekend Mas. Seringnya weekend, hari Sabtu.
Nah, itu kan saya waktu itu masih SD ya. Saya sering ikut, Mas. Ngantar makanan tuh. Betul, saya ikut istilahnya diborong ya. Nenek tuh bakminya diborong ke Gedung Agung ya, saya ikut sampai pulang malam di keraton juga, sampai masuk ke keraton juga saya sering ikut. Jadi saya bisa bercerita gini kan karena memang saya salah satu Ada di situ Pak ya, betul, peristiwa ada itu di ya. situ yang sebagai saksi sejarahnya. Iya, gitu. iya, iya. Makanya dulu sampai sering banyak konsumen akhirnya apa ya istilahnya menamai, wah ini bakminya Pak Harto. Bakmi Pak Harto, iya benar. Karena saking seringnya diborong oleh Pak Harto. Oh, gitu. Bahkan setiap HUT RI kemerdekaan itu simbah itu sama bakmi Kadin itu diborong ke Istana Negara Jakarta. Setiap 17 Agustus Setiap tahun. 17 Agustus. Itu udah rutin. Setiap 17 tahun. Berapa porsi itu, 17 Pak? Agustus, ya waktu itu kurang lebih sekitar 200 sampai 500 porsi lah. Jadi kurang lebih di sana sampai 3 hari Mas biasanya. Wih, Karena diborong sampai gerobaknya itu dibawa ke sana. beberapa gerobak gitu bawa ke sana gitu. Berarti live cooking di sana, live cooking. Betul. Wah. Iya, jadi yang masak simbah langsung, nenek saya langsung. Jadi bahkan Butin dan Pak Harto itu kadang langsung datengin langsung ke gerobak sambil ngobrol sama nenek saya. alah. Gitu. Pernah kasbon nggak mereka, Pak? Siapa tahu kan, wah kasbon sih. Nggak pernah, Mas. Nah, itu kan berarti kan kalau tadi mendengar ceritanya ya, zaman dulu kan belum ada promosi ya. Belum. Ya benar-benar ketuk tular orang datang Betul. mulut ke mulut segala macam. Berarti kan kekuatannya ada di cita rasa nih, Pak, Iya, produk. iya. Sementara Pak Iwan ini sudah di generasi ketiga. 3. Bagaimana Pak mempertahankan cita rasa dari bakmi Kadin ini untuk tetap melewati zaman masih enak juga, itu Nah, gimana? kebetulan bumbu rahasianya kan sampai sekarang saya yang ngadon sendiri. Itu juga bumbu rahasia dari turunan dari nenek, dari kakek nenek yang sampai akhirnya ke saya. Yang saya pertahankan, saya pegang sampai akhirnya saya adon sendiri juga. Terus kemudian saya kelola, dalam artian kelola itu ya lebih memudahkan untuk operasional sih. Jadi saya sering juga ngetes masakan untuk koki. Jadi kan kita beberapa gerobak itu, kenapa kita gerobaknya banyak, itu salah satunya untuk memberikan pelayanan ke konsumen itu supaya antrinya tidak lama. Cepat, ya. Betul. Nah, di sisi lain saya juga tidak lepas selalu kontrol rasa. Iya. Jadi setiap koki saya suruh masak satu-satu gitu. Saya Oh, benar-benar ada kontrolnya kuat Pak ya? betul. Ya, tetap saya kontrol. Jadi nggak asal yang lepas gitu. Ini Pak yang jelas lagi dari Kadin itu adalah keroncongan di atas itu Pak. Nah, ya. itu awalnya gimana itu Pak, keroncongan itu Pak? Awalnya itu waktu gini, waktu sudah dipegang oleh almarhum bapak saya, Ya. ketika udah bapak saya sewa oleh pengusaha Jogja yang membeli tanah Ya. rumah tersebut, akhirnya kan kondisi banyak konsumen kan makin ramai. Terus kemudian akhirnya awalnya muncullah ide, oh ini lebih baik kayaknya kalau ada istilahnya iringan musik kayaknya kok lebih cocok ya. Gitu. Akhirnya adalah waktu itu grup musik yang memang ya udah kenal sama almarhum bapak saya, diberi kesempatan untuk istilahnya ngamen ya. Ngamen di atas Betul, itu. betul, ngamen. Terus akhirnya ya sampai sekarang ada grup keroncong yang memang mendampingi atau mengiringi di Bakmi Bakmi Kadin. Kadin. Ya. Awalnya gitu ya. Ini agak sepi nih, kasih musik enaknya kayaknya nih Betul, gitu. iya. Tapi Karena kan- keroncong nih musiknya. Nah, karena untuk istilahnya memberikan apa ya istilahnya supaya tamu itu tidak boring menunggu ya. Oh iya iya Supaya iya. tidak iya. kan nunggu antrian Iya, lama iya. itu kan kalau ada musik kan Iya, agak iya. enak, agak lumayan. Lebih enak. bisa sambil ngobrol juga kan. Betul, sambil ngobrol. Hilang, penat ya gitu kan Pak, hilang Betul, bosan. betul. Nah, ini juga Pak, pernah nggak Pak Iwan ini ketemu pelanggan yang loyal? Karena saya pernah Pak, lagi makan di Bakmi Kadin, sebelah saya itu ada bapak sama anaknya lah perempuan itu. Saya tanya, dari mana Pak? Gitu. Dari Solo Pak. Jadi anaknya ini mengantar bapaknya ke Jogja, dari Solo ke Jogja PP, hanya karena bapaknya ingin makan Bakmi Kadin Pak. Sebegitu loyalnya mereka Iya. Pak. Nah, pernah nggak Pak Iwan menemukan customer yang loyal? Pernah dan sering, Mas. Wih, Iya, ini. banyak sih dari konsumen tamu-tamu luar kota itu banyak, bahkan Bandung, Jakarta itu sering yang memang
datang ke Jogja, istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh ngelengke ya. Oke. Ngelengke ya istilahnya orang Jawa, istilah Jawanya seperti itu. Jadi jauh-jauh dari kotanya datang ke Jogja cuma untuk menikmati Bakmi bakmi Kadin, Kadin. iya. Bahkan dulu pernah gini Mas, ada konsumen yang memang langganannya dari bakmi Kadin, ini istrinya tuh sedang mengandung. Ngidam. Posisi padahal di Bandung. Wih. Itu sampai nelpon minta tolong ke sini ke bakmi Kadin. Woi gimana caranya ini istri saya itu ngidam pengen bakmi Kadin. Ya akhirnya kita arahkan. Kebetulan kan kita bisa bakmi Kadin ini kan kita punya trik-triknya ya supaya dalam artian triknya itu kadang kan banyak tamu juga yang bungkus untuk dibawa pulang sampai ke kotanya sampai bahkan kadang yang agak tahan lama lah gitu agak tahan lama betul. Nah itu akhirnya kita arahkan yaudah kita kirimkan dalam masakan bakmi Kadin ini ke Bandung yang kita sudah perhitungkan dalam jangka waktu perjalanan ke Bandung kurang lebih 6 jam, 7 jam, 8 jam itu masih oke. Masih Akhirnya bisa. kita kirimkan ke sana dan beliaunya sangat senang sekali, sangat berterima kasih sekali dan apa istilahnya lega puas sekali setelah menerima pesanan bakmi Kadin. Bayangin teman-teman, ada yang ngidam di Bandung, ngidamnya bakmi Kadin. Itu oke banget itu. Gimana nggak pusing suaminya? Pusing itu suaminya Pak. Iya. Jogja, Bandung Pak itu waktu Iya. Pak. Tapi akhirnya tersampaikan ke sana Pak. Tersampaikan, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nah, gini Pak, kita nun sewu kan kalau banyak usaha keluarga yang pecah kongsi lah. Iya. Nah, bagaimana nih usaha dari Kadin ini untuk tetap ini adalah sebuah bisnis keluarga, warisan dari kakek nenek Iya. yang harus dikelola oleh generasi penerusnya. Ya, yang jelas pertama adalah tetap saling komunikasi ya. Saling komunikasi, kita mempunyai tugasnya masing-masing seperti apa, dan kita harus punya satu visi dan satu misi, Visi ya. yaitu untuk melestarikan peninggalan usaha dari leluhur kita. Gitu. Jadi selama kita bisa satu visi satu misi, ya kita bisa mempertahankan sampai sekarang dan bisa solid. Berarti kuncinya adalah komunikasi antar keluarga, Ya. ngobrol segala macam, terbuka segala macam gitu Ya. Pak ya. Nah, ini kita lagi ada di yang Bakmi Kadin di KM 15,5 nih. Ya, Buka tahun 2022 ya. 2022. Kenapa baru buka cabang tahun segitu? Jadi gini, saya termasuk waktu itu pola pikirnya masih idealis ya. Iya. Nah, idealis itu jadi juga mungkin masih terbawa atau dari didikan almarhum bapak saya. Iya. Karena waktu itu kan semua apa-apa diurusin sendiri mas. Ya istilahnya waktu itu masih jadi, mungkin kalau istilahnya Gen Z sekarang pedagang ya. Pedagang itu kan ya jualan sendiri, ya belanja sendiri, ya Masak semuanya sendiri, masak sendiri, apa-apa diurusin sendiri. Nah itu jadi makanya saya waktu itu juga masih ada rasa takut juga ketika ataupun juga belum ada rasa kesiapan dari saya sendiri untuk membuka cabang. Jadi saya masih agak mempunyai pemikiran yang idealis. Iya. Jadi takutnya nanti aku kalau buka cabang nanti cabang malah nggak keurus. Ini aja aku ngurus satu aja dah kerepotan Iya, seperti iya. itu lah. Waktu itu kan pola pikir saya masih seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan melihat beberapa usaha kuliner yang lain, ternyata kok mereka bisa ya buka cabang usaha A, B, C itu kok pada bisa buka cabang. Saya pelajari. Oh ternyata memang kalau kita mau berkembang ya kita harus berani dan bisa memanage semuanya. Waktu itu kan saya juga termasuk zona nyamannya. Iya. Jadi akhirnya kalau mau berkembang ya harus berani keluar dari zona nyaman saya. Nyaman, ya. Akhirnya saya beranikan diri untuk membuka cabang di Jalan Kalurang KM 15 ini. Oke. Nah, kenapa pilihan saya di sini itu karena pikir saya kan konsumen dari Bakmi Kadin itu kan kurang lebih dari 60%-nya itu kan konsumen dari tamu luar kota. Luar kota, wisatawan, betul. Wisatawan ya. Nah, saya berpikir karena ini Kaliurang kan udah mulai berkembangnya kan lumayan pesat nih, udah bagus, udah mulai rame. Nah, Betul. kenapa saya berpikir kenapa saya nggak buka di daerah utara ya yang berdekatan dengan daerah wisata. Akhirnya saya beranikan diri
pada tahun 2022 itu untuk membuka cabang di Jalan Kaliurang sini. Jalan Kaliurang. Kebetulan kan di sini juga berdekatan juga sama usaha kuliner yang sudah agak-agak legend juga di Ya, sini. Jadi beberapa. makanya biar memberikan warna dan pilihan di daerah utara. Biar ramenya juga Kutar juga kan Pak, ramenya kan Betul, betul ya. sekali. Nah, secara tampilan kan Bakmi Kadin yang di sini itu kan lebih luxury ya, lebih Betul. megah. Bagaimana Pak cara mengkomunikasikan terhadap pelanggan? Mungkin ada pelanggan yang berpikiran, loh aku biasa sama yang sederhana kok Bakmi Kadin yang di Bintaran itu gitu. Cara komunikasinya bagaimana Pak? Ya kita ketika apa ya istilahnya terutama di konsumen yang di pusat ya, di pusat yang di sana yang kita kan juga ada pasang pengumuman bahwasanya kita buka di sini Ya. dengan foto outlet yang di sini yang cabang. Oke. Jadi kita juga langsung komunikasikan sama konsumen. Jadi kita juga buka cabang di sana di Jalan Kaliurang dekat tempat wisata. Terus apa namanya dari segala pelayanan dan kualitas makanan, terus kemudian juga harga kita tidak ada yang beda, kita sama. Oh, nggak ada yang beda Pak harganya Pak? Betul, Oh. jadi harga kita sama dari yang di sini. Meskipun di sini memang untuk outlet looks-nya memang lebih luxury, Iya, tapi iya. kita harga tetap sama seperti yang di pusat, tidak ada perbedaan. Nah, disitulah. keren. Baik Pak. Nah ini terakhir nih Pak, ini Iya. mungkin banyak juga orang yang nanya nih Pak. Iya. Saya juga penasaran nih, kenapa sih Bakmi Kadin tidak menjual menu nasi Pak? Nah, ini juga salah satu sejarah. Ini dia. Ini sejarah. Dulu kakek saya itu awal memang jualan ada menu nasi ya. Awalnya ada? Awalnya ada. Oke. Nah, tapi setelah mungkin karena kakek udah tua ya, mungkin agak nggak kuat untuk jualan. Agak sepuh ya? Betul. Itu pernah berpesan kepada nenek. Suatu saat nanti kalau mau meneruskan usaha jualan, pilihlah salah satu. Kalau mau jualan bakmi saja, kalau mau jualan nasi saja. Jangan dua-duanya. Karena nanti akan kalah salah satu. Istilahnya kalah itu mungkin menurut yang saya tangkap kalau mungkin banyak yang diminati mungkin lebih banyak bakminya aja atau mungkin lebih banyak nasi gorengnya aja yang diminati konsumen. Nah, makanya waktu diteruskan oleh nenek memutuskan untuk berjualan bakmi saja. Nah, sampai sekarang menjadikan salah satu keunikan yang saya pertahankan di Bakmi Kadin adalah Bakmi Kadin itu tidak menyediakan menu nasi. Nasi goreng, nasi godok. Nasi godok, magelangan itu nggak ada. Magelangan. Nah, itulah uniknya Bakmi Kadin. Wih, merinding saya Pak. Itu Yang berarti saya- wasiat tuh Pak. Betul, itu wasiat makanya yang saya pertahankan sampai sekarang di tengah-tengah perkembangan dan gempuran Bakmi-bakmi ya? bakmi-bakmi yang lain dan apa ya istilahnya F&B kuliner-kuliner Iya, yang iya. lain. Nah, uniknya Bakmi Kadin itulah yang saya pertahankan. Oh, berarti dari wasiat almarhum kakek ya, Betul, yang itu kalau yang mau saya jualan nanti di masa depan pilihnya satu jenis aja. Satu aja. Bakmi ya bakmi, Kalau sego ya nasi, nasi sego. aja, betul. Oh alah. Kebetulan nenek milih berjualan bakmi. Bakmi. Akhirnya generasinya menurunkan bakmi. Betul, yang sampai sekarang wasiatnya saya pegang. Berarti pernah nenek ngomong seperti itu, almarhumah pernah ngomong seperti itu ke putra-putranya? Terutama ke almarhum bapak saya ya, Iya, ke iya, iya. anak-anak ya, Iya, anak iya, saya iya, iya. yang dan kebetulan sama almarhum bapak saya diteruskan ke saya wasiat oke. tersebut. Yang makanya sampai sekarang ya alhamdulillah saya masih bisa mempertahankan wasiat. Alhamdulillah tersebut. ya. Iya. Akhirnya salah satu penasaran mungkin banyak orang terjawab di malam ini. Ya. Oke gitu aja Pak Iwan, terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol di sini. Sama-sama, Mas. Tadi juga kita udah makan bakminya, enak masih rasanya sama Pak, nggak Matur berubah. suwun. Semoga makin berkembang juga dan Amin. jangan lupa buat teman-teman datang ke Bakmi Kadin yang di Ya. KM 15,5 5. ini. Ya. Ada pesan-pesan penutup? Ya untuk mungkin untuk generasi muda ya, itu terutama yang pengen mencoba usaha terutama di kuliner ya, karena saya rasa pesan saya itu kalau bisa konsisten dan tekun aja sih. Konsisten dan tekun, itu dua kata kuncinya guys. Gitu ya Pak, terima kasih Pak Iwan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.